Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, ya bisa dinyalakan dulu ya kameranya ya. Oke. Oke, ya. Mengenai praktikum minggu lalu, bagaimana? Ada masalah atau lancar? Lancar ya. Oke. Ya, hari ini kita sebentar. Oh, ini materinya. Oke, ya saya mulai share screen aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita. Ya, hari ini kita bahas user interface komponen dan juga user interaction. Oke, minggu lalu kita sudah bahas Android Activity ya. Jadi apa itu Activity, kemudian view, kemudian layout, bagaimana mengatur layout yang kita udah coba pakai linear layout dan juga constraint layout ya. Nanti kalian bisa coba-coba juga layout yang lain. Kemudian resource untuk UI ada ya file-file resource ya, misalnya string, colors dan yang lainnya. Ada drawable, kita belum coba. Oke, nah hari ini harapannya adalah kalian nanti bisa menjelaskan apa itu text view, kita udah pakai juga sih sebenarnya. Kemudian ada scrolling view, kemudian button dan juga input control yang lain, touch gesture, kemudian container, misalnya recycler view, kemudian app bar, dialog dan lain-lain. Oke, nah ini outline-nya hari ini. Oke. Nah, kita mulai dari text view dulu nih. Ini kan udah sering ya dari minggu sebelumnya kita udah pakai nih. Merupakan view subclass ya subclass dari view. Ya, subclass dari view. Jadi view memiliki turunan text view ya yang menampilkan teks di layar, di screen. Ya, kita bisa menggunakan text view dengan ukuran apa saja ya, berapapun ukurannya bisa kita atur ya, dari single karakter sampai full screen text ya, teks yang memenuhi layar. Nah, kemudian ada edit text. Edit text merupakan turunannya lagi ya, turunan dari text view merupakan teks yang bisa diedit ya, dikontrol menggunakan layout atribut. Ya, nah, untuk ngeset teksnya bisa secara statis melalui XML atau secara dynamic dari Java Code. Ya, jadi selalu ada dua, bisa dari XML atau dari Java Code. Nah, untuk memformat teks di string resource ya, file string ya, string.xml, kita bisa gunakan tag HTML yaitu bold dan italic ya. Selebihnya di-ignore ya. Jadi yang bisa kita gunakan adalah bold dan italic. Nah, string resource itu satu string resource itu merupakan satu paragraf atau one unbroken line
ya, jadi satu paragraf. Nah, kalau kita mau membuat line baru atau paragraf baru di dalam satu string yang sama, kita bisa gunakan /n. Ya, kemudian kita bisa escape quote dan double quote menggunakan backslash, begitu juga dengan yang non ASCII karakter ya. Jadi kita bisa menggunakan backslash seperti ini. Oke, itu sepertinya umum ya. Jadi di bahasa pemrograman yang lain juga konsepnya seperti ini. Ini. Nah, ini juga udah kita bahas ya, membuat text view di XML. Atribut yang dibutuhkan adalah layout width dan layout height ya. Itu harus di set ukurannya width dan height, dan begitu juga semua view yang lain ya. Pasti ada ukurannya, width dan height-nya harus ditentukan. Oke, itu text view. Nah, ini adalah atribut text view yang lain yang atribut text view yang lain yang umum digunakan. Ada teks, warna teks, kemudian text appearance, ya tampilan teks menggunakan style atau theme tertentu, kemudian ukuran teks, stylenya normal, bold, italic, kemudian typeface, line spacingnya. Ya, ini beberapa atribut text view yang biasa digunakan. Nah, text view kita bisa atur sebagai sebuah link ya, sebagai sebuah link. Jadi ada atribut yang namanya auto link. Nah, auto link ini pilihan nilainya ada beberapa ya, ada web, email, phone, map, atau all. Ya, contohnya di sini kita punya alamat web rokumen.com misalnya di sini. Nah, kalau di set auto linknya sama dengan web, maka ketika diklik dia akan buka browser. Ya, buka browser dan ya dibuka alamat websitenya itu. Ya, begitu juga dengan email, phone, map, dan ya phone map. Ya, oke, itu ini biasa ya. Kemudian membuat text view di Java Code ini juga sudah kita buat ya. Jadi kita bisa buat tanpa apa namanya, tanpa XML. Jadi tidak melalui XML, kita buat view-nya dari Java Code-nya bisa. Ya, text view, my text view sama dengan new text view. Kita bisa set atributnya dan lainnya. Ya, seperti itu. Oke, kemudian nah, bagaimana kalau teksnya itu banyak ya, ukurannya besar seperti artikel. Ya, kalau biasanya kan kita buat text view itu pendek-pendek ya. Jadi cuma satu baris gitu ya. Nah, gimana kalau ini banyak jumlah teksnya gitu ya, seperti artikel. Nah, untuk supaya bisa di-scroll, kita bisa menggunakan scroll view ya. Ya, kita bisa menggunakan scroll view. Nah, scroll view ini hanya bisa memiliki satu view elemen, ya biasanya text view atau yang lainnya juga bisa sebenarnya. Ya, jadi scroll view hanya bisa memiliki satu anak gitu ya. Nah, untuk scroll multiple elements kita bisa menggunakan view group seperti linear layout di dalam scroll view. Ya, jadi yang jadi anaknya dari scroll view adalah linear layout. Kemudian di dalamnya linear layout ada anaknya lagi, lebih dari satu bisa. Seperti itu. Nah, scroll view ini merupakan subclass dari frame layout ya, seperti yang kita tahu frame layout juga itu hanya bisa memiliki satu anak ya. Jadi hanya bisa satu elemen di dalam frame layout. Nah, turunannya scroll view juga sama. Nah, semua konten itu ditampung di memori. Ya, semua konten ditampung di memori sehingga kurang baik untuk teks yang sangat panjang dan juga layout yang sangat kompleks gitu ya, yang kompleks. Karena semuanya ditampung di memori, jadi kalau terlalu besar ukurannya ya akan mempengaruhi performance ya, karena memorinya kepake banyak. Nah, kemudian juga jangan di nesting ya, multiple scrolling view. Artinya di dalam scrolling view ada anaknya scrolling view, ada scrolling view di dalamnya. Nah, itu ya performance-nya juga menjadi berkurang. Nah, ada scroll view itu
scroll-nya adalah vertikal, kemudian kalau kita mau scroll yang horizontal, ada yang namanya horizontal scroll view. Ya. Nah, kemudian ada recycler view, ini untuk list. Nah, nanti akan kita bahas di belakang dan akan kalian coba juga di praktikum nanti untuk membuat list ya. Misalnya list chat gitu ya, daftar chat itu kan panjang ya, atau daftar konteks gitu kan banyak ya. Misalnya konteksnya bisa ribuan gitu ya sekarang. Nah, itu kita menggunakan recycler view. Ya, tidak menggunakan scroll view. Oke. Nah, ini contohnya scroll view layout dengan satu text view gitu ya. Ini scroll view, di dalamnya ada text view. Berarti yang bisa di-scroll adalah yang di sini ya, ini. Nah, ini kelihatan ada scroll-nya dikit, scroll bar-nya. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya mau kontennya lebih dari satu, ini bisa menggunakan linear layout. Jadi anaknya scroll view adalah linear layout. Di dalam linear layout ada lebih dari satu view yang lain. Itu ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi scroll view, anaknya ada linear layout, di bawahnya ada 3 anak di sini. Ya, ini. Bisa image, button, text view. Itu ya. Sampai sini cukup ya. Saya kayaknya nggak demoin lagi karena udah ya cukup. Nanti dicoba aja. Nah, kemudian ini sedikit konsep ya mengenai user interaction. Ya, user expect to interact with apps ya. Artinya kalau kita bikin aplikasi ya pasti akan berinteraksi dengan user gitu kan. Nah, caranya adalah melakukan tapping, klik atau klik, type, mengetik, menggunakan gesture dan juga berbicara ya, talking. Kemudian juga ada buttons yang perform action. Jadi ada tombol yang kalau diklik ya dia melakukan action tertentu dan juga UI elemen yang lain yang memungkinkan data input dan navigasi. Ada menu, sidebar, ada apa namanya tabs, ada segmen button dan lain-lain. Kemudian juga ada untuk input ada edit text, ada radio button, ada checkbox, ada yang lainnya. Ya. Nah, dalam membuat desain sangat penting adalah supaya kita membuat desainnya itu jelas ya, mudah dimengerti dan juga konsisten. Ya, ini hal umum ya. Jadi kalau kalian udah belajar IMK, interaksi manusia dan komputer, salah satu hukum yang terutama adalah konsisten, ya kan. Kalau kita bikin menunya di kiri, ya selalu di kiri, nggak pindah-pindah, ya kan. Kalau menu button save-nya selalu ada di pojok kanan bawah, ya selalu di situ, ya nggak pindah-pindah. Kadang di pojok kanan bawah, kadang di pojok kiri, kiri bawah, kadang di pojok kanan atas. Nah itu kan nggak konsisten, ya itu. Jadi selalu berpikir dari sudut pandang user. Kemudian step-nya di-minimize karena ukuran layar yang kecil. Ya, ukuran layar yang kecil, sebisa mungkin step-nya jangan masuk ke dalam habis untuk mendapatkan suatu informasi kita harus klik lagi, masuk terlalu dalam. Nah itu tidak user friendly ya. Kemudian gunakan UI elemen yang mudah diakses, mudah dimengerti, ya, dan juga mengikuti best practice-nya Android, ya, dan juga yang pasti memenuhi user expectation, ya, user requirement, user expectation. Nah itu sekilas mengenai interaction design karena nanti kalian juga akan bikin aplikasi ya, project, dan kalian pasti harus bikin desainnya juga, gitu. Oke, button. Nah, tadi kita udah bicara mengenai text view, kemudian ada edit text, kemudian ada scroll view, sekarang ada button. Nah, ini button juga sudah kita coba ya. View yang merespon user klik ya, tapping atau klik atau pressing. Nah, biasanya berupa teks atau visual yang mengindikasikan apa yang akan terjadi ketika di tap. Nah, state-nya, kondisinya
ada beberapa, yaitu ada normal, ada fokus, ada disable, ada press, kondisinya lagi di press atau kondisi on atau off. Ya, ini adalah state dari button. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan image ya di button. Nah, untuk menambahkan image yang bawaan dari Android Studio, kita bisa menggunakan ini, image asset ya. Jadi di sini, di mana nih, drawable. Nah, ini kalau diklik kanan, nah ini new kan ada pilihan ini ya, ada image asset atau vector asset. Nah, kita bisa pilih image asset di sini. Nah, ini kita bisa cari gambar yang kita inginkan, gitu ya. Seperti itu. Ya. Di sini saya punya gambar bulan berarti ini di sini. Oke, itu ya. Ya, nanti silahkan dicoba di sini. Kalian bisa coba juga untuk buat vektor aset. Oke, nah ini yang penting nih. Merespon ketika buttonnya di tap. Nah, ada dua pendekatan ya. Jadi ada dua pendekatan untuk merespon ketika buttonnya di tap atau diklik. Yang pertama adalah menggunakan on-click listener di Java-nya. Jadi kita tambahkan on-click listener atau di XML-nya kita deklarasikan method yang akan dipanggil ketika buttonnya diklik. Oke ya, kita coba dulu yang di XML ya. Yang di XML, yang di XML, oke. Ya, misalnya ada button seperti ini ya. Ya, misalnya ada button ini dikasih ID button gitu ya. Dikasih ID button, jadi cuma ada satu button di XML-nya. Kemudian di sini main activity-nya masih kosong ya, jadi masih kosong. Nah, ini bisa kita tambahkan atribut on click. Jadi di sini juga ada yang mana on click. Nah, ini on click. Nah, di on click ini kita bisa deklarasi nama method yang mau dipanggil ketika buttonnya diklik. Stay high. Ya, ya misalnya seperti ini. Jadi on click say hi. Nah, perhatikan di sini ada warna merah ya, di lingkaran merah. Kalau kita lihat di code-nya juga di sini ada garis bawah warna merah ya. Nah, ini kalau dibaca corresponding method handler public void say hi not found. Ya, artinya nggak ada nih, metodenya harus kita buat. Nah, mudahnya kita bisa langsung alt enter aja. Create say hi in main activity. Jadi di main activity-nya kita harus buat method ini ya. Public void say hi. Parameternya view di sini. Nah, ini yang akan dijalankan ketika button button ini diklik ya. Ketika button click me ini diklik, maka yang akan dijalankan adalah say hi ini. Nah, ini kita simple aja log d debug hi. Jadi kalau buttonnya diklik ya dia akan say hi gitu kan.
Oke, kita pakai yang ada. Recording in progress. Oke, ini kalau diklik, ya ini kan muncul Hai. Ya, itu. Simpel ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, nah itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama cukup simpel ya. Cukup simpel, kita declare on click, atribut on click-nya di XML-nya, kemudian kita buat methodnya. Yang kedua, menggunakan on click listener. Ya, menggunakan on click listener. Nah, on click listener berarti misalnya kita buat button baru lagi di sini. Kita buat button baru lagi di sini. Nah, ini kita kasih ID BTN2. Nah, berarti kita harus declare ini di sini button BTN2 sama dengan find view by ID r.id.btn2 gitu kan. Nah, jadi di XML-nya itu benar-benar tampilan aja, nggak ada apa-apa. Yang kita butuhkan hanya ID-nya saja, ya kan? Nah, kemudian kita hubungkan antara objek button yang ada di Java dengan yang ada di XML dengan find view by ID. Kemudian objek yang di Java ini button 2 kita tambahkan set on click listener. New view on click listener. Ya, seperti ini. Ya, jadi kita tambahkan on click listener pada objek button 2 yang ada di Java yang sudah terhubung dengan button yang ada di XML melalui find view by ID. Oke ya. Nah, kemudian di sini ya udah tinggal kita mau ngapain di sini. Kita log D aja ya. Log D aja di bug hi from Java. Ya, ini click me hi, ini hi from Java. Hi from Java. Ya, itu. Simple ya. Itu. Nah, kemudian ada floating action button. Nah, ini nanti kita coba di praktikum ya, membuat list, kemudian ada floating action buttonnya untuk menambah list. Ini adalah ya ini kayak gini ya, seperti ini yang biasanya ada di pojok kanan bawah gitu ya. Meskipun sebenarnya bisa diatur ya, mau di kanan bawah, di kiri bawah, di kanan atas, kiri atas gitu ya, bisa diatur sebenarnya. Tapi umumnya ada di kanan bawah. Hanya ada satu per screen ya, per screen ada satu. Nah, kita bisa gunakan basic activity template untuk menggunakan floating action button. Nah, ini ada seperti ini ya, tag-nya, floating action button-nya. Nah, ini ada layout gravity-nya mau di bottom bagian bawah, N berarti N sebelah kanan umumnya, itu ya. Itu. Nah, floating action button size itu default-nya adalah 56 kali 56 ukurannya. Bisa di set mini size itu 30 kali 40 dp. Nah, ini ada atribut FAB size. Nah, pilihannya ada mini atau normal. Kalau mini ukurannya 30-40, kalau normal ukurannya 56-56. Ya, itu.
Oke. Nah, kemudian touch gesture. Touch gesture ini ada beberapa ya, ada long touch, ada double tap, ada fling, ada drag, ada scroll, ada pinch, ya. Nah, jangan bergantung pada touch gesture ya untuk basic behavior. Jadi misalnya untuk klik button ya kita pakai on click aja. Kita tidak perlu menggunakan touch gesture ya. Misalnya harus di tap dulu ya. Jadi ini untuk kalau memang diperlukan untuk touch gesture ini ya. Nah, untuk mendeteksi gesture kita menggunakan kelas gesture detector compact ya. Gesture detector compact dan motion event. Ya, motion event untuk motion event. Nah, gesture detector compact ini memungkinkan kita untuk mendeteksi gesture yang umum ya tanpa memproses individual touch event-nya. Ya, ini mendeteksi various gesture dan event menggunakan motion event object ya yang akan mereport movement movement jari ya atau mouse atau pen atau trackball ya kalau kita pakai add-on di handphonenya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Ini ya public class main activity, extend activity, kemudian ada gesture detector compact, kemudian di bagian on create-nya kita buat new gesture detector compact ya, my gesture listener. Oke. Ya, ketika kita membuat gesture detector compact objeknya, ya parameter yang harus dibuat adalah my gesture listener di sini, ya seperti yang di sini ya, my gesture listener. Ini, ya kemudian mengimplement gesture detector on gesture listener, kemudian mengextend gesture detector simple on gesture listener. Nah, simple on gesture listener ini menyediakan metode yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kalau terjadi ini on down ketika jarinya turun, ya on long press ketika kita pencet agak lama ya di layar di area yang diinginkan gitu ya, sekitar 500 milisecond. Kemudian on fling ketika di fling, ya fling di apa ya, fling itu kayak kalian pencet ke geser ke bawah gitu untuk refresh, itu salah satunya fling ya. Kemudian on scroll ketika scrolling ya on single tap up gitu ya, jarinya naik. Nah ini ya, class my gesture listener extend gesture detector on simple on gesture listener. Nah di sini kita bisa gunakan nih on down dan juga metode-metode yang lain. Ya, ini on down, on fling dan lain-lain. Ya, ini saya nggak demoin ya, nanti saya coba bikinin source code-nya nanti kalau ini udah jadi saya share. Tapi saya share video dari YouTube terkait dengan Android gesture ini. Nanti kalian bisa lihat dan bisa dicoba-coba juga gitu. Oke, kemudian nah ini menerima user input ya. User input dalam bentuk teks, angka, kita bisa menggunakan edit text, kemudian kita bisa menyediakan pilihan menggunakan checkbox, radio button, atau spinner, kemudian ada switch on off, toggle switch, kemudian memilih range tertentu menggunakan seekbar. Ya, kita coba beberapa ya nanti ya. Ini edit text seperti biasa ya. Edit text ini kayak input field aja. Kemudian ada seekbar berarti ini ya range tertentu. Kemudian ada checkbox, pilihan bisa pilih lebih dari satu. Radio button hanya bisa pilih satu. Kemudian ada switch itu seperti combo box ya, bisa pilih satu ya. Kemudian tunggu.
sorry, switch itu ini spinner. Switch itu ini ya, switch on off aja ya, kayak switch lampu on off. Spinner itu seperti combo box. Combo box, jadi kita bisa pilih satu pilihan. Jadi kalau pilihannya banyak, ya biasanya kita pakai spinner ya. Kalau radio button, kalau pilihannya terbatas, kita pakai radio button aja. Gitu. Tapi kalau pilihannya banyak, kita bisa menggunakan spinner. Nah, setiap input kontrol itu bisa memiliki fokus ya, yang namanya fokus. Ya. Nah, fokus itu apa? Fokus itu menandakan bahwa view tersebut menerima user input ya. Nah, di dalam satu activity, di dalam satu layar hanya ada satu view yang bisa memiliki fokus ya, sehingga tidak membingungkan view yang mana yang dapat input. Ya, jadi kita biasanya kalau ngetik formulir gitu kan nggak mungkin kita kursornya aktif di dua tempat gitu ya. Ya, yang kedip-kedip itu aktif di dua tempat. Jadi ketika kita ngetik dua-duanya keisi gitu ya. Nggak ada formulir kayak gitu. Gitu ya. Jadi fokus itu ya yang lagi aktif yang di mana, yang kursornya ada di mana tuh, yang kedip-kedip itu tuh kalau kita ngisi teks. Ya. Nah, fokus itu di-assign melalui user tab ya. Jadi kita ada formulir ya kita tab kan. Oh, mau ngisi nama ya kita tab di bagian input field nama. Nah, maka dia jadi aktif, jadi fokus. Atau bisa juga menggunakan guide yang di-set dari app-nya. Oke, ketika udah selesai ngetik, enter, return atau tab atau tombol panah gitu ya, maka dia akan menuju ke input field berikutnya gitu ya. Nah, itu bisa di guide. Umumnya dari atas ke bawah kan. Kalau kita ngisi formulir umumnya dari atas ke bawah gitu. Nama, habis itu apa tempat lahir gitu kan. Isi nama, enter, langsung turun ke bawahnya gitu ya. Atau bisa juga melalui Java-nya ya memanggil request focus ya pada view yang focusable, yang bisa difokus gitu ya, yang tidak di disable, yang fokus. Oke, nah untuk guiding fokus bisa melalui XML tadi ya, bisa melalui XML atau melalui Java ya. Segala sesuatunya bisa dari dua hal ini ya. Kita bisa ngatur yang berkaitan dengan tampilan, kita bisa atur dari Java atau dari XML. Nah, untuk mengguiding fokus, yang pertama adalah kita arrange, diatur input kontrolnya dalam bentuk layout yang teratur ya, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ya, jadi itu ordernya sesuai dengan urutan ini ya, kiri ke kanan, atas ke bawah, gitu ya. Ya, place input control inside a view group in your layout ya. Input kontrolnya di dalam sebuah view group. Nah, kita bisa juga menentukan ordernya menggunakan atribut yang namanya next focus down. Ya, next focus down. Jadi kalau kita mau lompat gitu ya, kita bisa menggunakan next focus down seperti ini. Contoh, contoh ya, contoh kita punya 3 kayak gini ya. Oke ya, kita punya 3 seperti ini. Nah, defaultnya pasti dari atas ke bawah gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, kita bisa guiding di guide. Misalnya dari edit text yang pertama gitu kan, kita bisa tambahkan Android. Next focus down-nya adalah ke edit text person name 3 nih, edit text person name 3. Jadi kalau kita jalankan,
Ini ya, kita input, udah selesai, kita enter gitu kan. Nah, dia langsung ke 3 gitu ya, yang 2 di skip. Kalau kita enter lagi, udah selesai. Mentok. Nah, kalau misalnya di sini kita tambahkan Android, next, fokus down-nya adalah ke edit text person name 2 gitu ya, 2. Berarti dari 1 ke 3 ke 2 gitu kan. Simpelnya kayak gitu. Ya, itu grading fokus. Atau kita juga bisa melalui Java ya, menggunakan metode ada yang namanya set focusable. Set focusable ini dia bisa memiliki fokus atau enggak. Kita bisa set true atau false. Kalau false berarti tidak bisa fokus, artinya tidak bisa diisi, gitu ya. Kemudian request fokus untuk memberikan fokus pada specific view tertentu. Ya, kemudian kita juga bisa set on focus change listener untuk ngeset ketika terjadi mendeteksi ya kalau terjadi perubahan fokus ya ketika salah satu sebuah view menerima fokus atau lose fokus. Ini ya, ini kita ketik enter, dia ketiga, enter lagi ke 2 gitu kan. Ya, ini. Nah, ini request fokus kita bisa memberikan fokus dari Java ya. Dari Java yang mana yang mau dikasih fokus. Nah, ini bisa kita manfaatkan ketika misalnya kita punya formulir yang panjang, kemudian apa yang diisi sebelumnya itu menentukan apa yang harus diisi berikutnya gitu ya. Misalnya formulir COVID gitu ya, apakah kamu pernah berpergian ke luar negeri dalam 2 minggu terakhir gitu kan? Oke, pernah gitu kan. Maka nanti langsung dia misalnya ke mana berikutnya, atau langsung ke pilihan berikutnya, fokusnya ke yang berikut, yang negara mana gitu kan. Tapi kalau dia jawab tidak misalnya, dia langsung fokus ke pertanyaan selanjutnya, pilihan negaranya diloncatin gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi karena logiknya ada di Java kan, jadi kita bisa menentukan fokusnya berdasarkan pilihan sebelumnya gitu ya. Oke, itu request fokus, kemudian ada set on focus change listener untuk mendengarkan ketika sebuah view mendapat atau lose fokus gitu ya. Contoh ya misalnya. Oke, next focus down-nya kita matiin dulu. Gitu kan. Ini saya ganti ET1. ET1, ET2, ET3. Oke ya, ET1, ET2, ET3. Edit text ET1 sama dengan find view by ID id titik ET1. Ya, gitu kan. Nah, kemudian ET1 dot set tadi apa nama metodenya? ET1 set on focus change listener. ET1 dot set on focus change listener. New view focus change ya, on focus change. Nah, on focus change ketika fokusnya berubah, misalnya kita log D get debug get or lose focus. Ya, kita bisa mendeteksi ketika dia mendapatkan fokus atau lose fokus. Ya, oke, misalnya setiap kali fokusnya berubah, kita akan selalu
dapatkan fokus kontennya gitu ya. Untuk mendapatkan konten kita bisa menggunakan pt1 string 1 misalnya sama dengan et1.get text dot to string gitu ya. Kita dapetin stringnya misalnya if str1 sama dengan yes gitu ya, maka et3 dot et2 dot request focus gitu kan. Else maka et3 dot request focus. Coba kita tes. Tunggu. Oh, ini deh. Else str1 sama dengan no. Oke ya. Nah, ini misalnya kita ketik yes gitu kan. Ketika dia lose fokus, tunggu. Tambahin satu text view by the way. Yes, no, tunggu. et3 ketika string 1 yes. Satu get focus. Yes. Oke. On focus change. Oke, kita coba tambahin satu lagi di sini. Ini ya, yes. Oke, harusnya dia ke sini ya. Yes. Ya, anyway, seperti itulah ya. Jadi ini untuk mendeteksi ketika dia ini get focus atau lose focus ya. Ketika dia pindah maka get or lose focus. Ketika dia dapat fokusnya lagi maka dijalankan lagi metode yang ini.
set on focus listener. Jadi akan mendeteksi kalau dia menerima fokus atau hilang fokus gitu ya. Oh, atau gini aja. Kita bisa tambahkan sebuah text view nih untuk melihat text view. Kita set misalnya 30 SP. Ini adalah text view. Text view TV sama dengan find view by ID r.id text view. Ya, kita punya text view. Nah, di sini tv.setText sama dengan str1. Error. Errornya di mana nih? Oh, ini. Ya, text view kita ketik. Nah, ini kita ketik lagi. Nah, gitu ya. Ya, gitu deh pokoknya. Oke, itu kemudian edit text untuk multiple line of text, ada edit text untuk multi line, di sini ada pilihannya juga ya. Ini ada multi line text nih untuk multi line ya, seperti itu. Kemudian input type, jadi edit text juga bisa kita custom input type-nya, mau inputnya apa gitu ya. Di sini ada input type nih. Nah, input type ini kita bisa pilih ya. Tunggu. Nah, ini apakah berupa text person name atau apa password ya. Ini bisa kita tentukan ya input type-nya. Oke, nah ini untuk mendapatkan teks tadi udah kita coba ya. Jadi objek edit text-nya ya, objek edit text-nya tadi kan ini objek edit text-nya, kemudian get text to string ya, get text to string. Nah, ini untuk mendapatkan teksnya. Ya, kemudian ada checkbox memilih lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu. Nah, ini setiap checkbox merupakan sebuah view ya, sebuah view dan bisa memiliki click on click handler ya, bisa dikasih on click di sini. Ya, bisa dikasih on click. Kemudian radio button. Nah, radio button itu dikumpulkan di dalam radio group ya. Jadi radio group itu untuk mengumpulkan radio button yang satu grup ya. Jadi oke, dari 3 pilihan ini hanya bisa dipilih satu gitu ya. Itu dalam satu radio group. Ya, kalau radio grupnya berbeda, maka ya itu merupakan pilihan yang berbeda, kumpulan pilihan yang berbeda. Ya, hanya bisa memilih satu pilihan ya. Nah, setiap radio button bisa memiliki click handler ya. Biasanya digunakan dengan submit button ya untuk radio group. Jadi untuk mendeteksi pilihan mana gitu kan. Kita coba kali ya ini ya. Ini. Kalau kita, nah ini kan kita punya radio group ya, di radio grupnya itu di set
wrap konten ya, biar nggak penuh. Kemudian dikasih radio button di sini, radio button 1, radio button 2 gitu ya. Radio button 1 jenis kelamin laki-laki. Ini RB male. Ini RB female. Perempuan. Ya kan? Laki-laki perempuan. 30 SP. Ya, kemudian kita tambahkan button di sini. Button cek. Kemudian ada teks di bawahnya. Text view-nya kosong. Kasihlah text view ini. Ya, text view. Nah, di sini berarti berarti kan kita deteksi ya si radio grupnya juga kita kasih nama, kasih ID nih, RG gitu kan. Nah, berarti kita punya button BTN sama dengan find view by ID r.id titik button 2 ya. Ini buttonnya button 2 ya kan, button 2. Kemudian kita punya radio group sama radio group RG sama dengan find view by ID r.id titik RG. Kemudian kita punya radio button RB. Kita belum tentukan find view by ID-nya, baru objeknya aja radio button. Ya kan? Kemudian btn.set on click listener new view on click listener. Nah, ketika on click maka rg. Tunggu. Nah, ini get check radio button ID. String. Oh. Integer. RB ID. Nah, dapetin. Nah, ini untuk mendapatkan radio button ID-nya ya. Jadi untuk dapetin radio button ID-nya disimpan di sini RB ID. Itu kan? RB ID, kemudian apa nih? BTN tunggu. Oh, nah di atas kan kita udah punya radio button ya, RB, cuman belum di find view by ID nih. Nah, baru RB dot find view by ID bukan dot ya, tapi sama dengan RB sama dengan find view by ID, ID-nya adalah RB ID. Gitu. Nah, udah dapet radio buttonnya, kita punya text view kan ya. Text view TV sama dengan find view by ID r.id titik text view 2. Kita punya TV dot
set text. Set text-nya kita dapetin dari rb.getText.toString. Ya, nih kita pilih laki-laki, dapat laki-laki, kita pilih perempuan, cek dapat perempuan. Ya, seperti itu. Oke, radio button, kemudian ada toggle, checkbox sama ya, kemudian toggle juga nanti bisa dicoba ya, on off-nya, kita berarti dapetin data on off-nya. Ya, itu. Kemudian app bar ini bagian app bar ya. Ini app bar, app Android pertama saya, itu adalah app bar, judulnya di sini. Kemudian ada navigasi ya, side drawer menu ini. Kemudian di bagian kanan nih ada option menu biasanya ya, seperti itu ya. Nanti kita akan buat juga ini menu dan option ya, seperti ini. Nah ini biasanya ada overflow action. Kalau misalnya optionnya lebih banyak gitu ya dan nggak muat di sini, biasanya pakai seperti ini, titik 3 seperti ini. Nanti munculnya kayak gini. Oke, kemudian dialog itu adalah ya dialog ya, semacam pop up yang menginterupsi activity ya. Jadi activity-nya di-interrupt, jadi di blur di sini. Jadi yang aktif hanyalah si pop up-nya ini, dialognya ini. Ya, dialog ada beberapa macam, ada time picker, ada date picker, ada alert dialog. Gitu ya. Nah, alert dialog ini bisa menampilkan judul, konten, sama action button. Ya, judul, konten, sama action button. Judulnya opsional ya, yang perlu adalah konten sama action buttonnya. Nah, untuk membuat alert dialog kita menggunakan alert dialog builder. Nah, ini ya, public void on click show alert. Nah, ini alert dialog builder, alert dialog sama dengan new alert dialog builder. Nah, mau tampilnya di mana? Mau tampilnya di main activity di sini gitu ya. Kemudian di set title-nya, connect to provider, di set message-nya seperti apa, kemudian button-nya. Nah, button, jadi ada 3 ya, bisa set title, set message, title-nya opsional, yang harus di set adalah message-nya, kemudian set button-nya. Nah, ini bisa set positive button, set neutral button, dan set negative button. Contohnya ini, alert dialog, set positive button, oke, nih tulisannya oke gitu ya, kemudian dia ngapain? On click listener, ketika diklik oke-nya dia mau melakukan apa? Ya, begitu juga untuk set negatif button dan set neutral button ya. Ya, jadi sebenarnya apa yang akan terjadi ketika button itu diklik ya adanya di sini ya. Apa yang akan dilakukan di sini ketika user klik OK button. Jadi positif, negatif, dan neutral itu ya istilah aja ya. Jadi istilah, jadi untuk developer jadi tahu oh ini positif ini oke, misalnya oke gitu. Kalau negatif oh berarti ini yang cancel gitu ya, yang seperti itu. Oke, itu ya nanti dicoba juga. Kemudian recycler view ini adalah scrollable container untuk large data set. Jadi gambarannya seperti ini ya. Jadi ini yang gambar agak biru muda ini semacam view elemen ya untuk menampung data ya. Jadi ini view elemen yang menampung data. Jadi view elemen yang menampung data ini terbatas ya. Jadi terbatas hanya sebatas apa yang ditampilkan di layar dan beberapa sebelum dan sesudahnya. Ya, jadi hanya sebatas apa yang ditampilkan di layar. Ya, jadi kalau misalnya di scroll, maka yang sudah tidak tampil di layar itu di view elemennya itu dipakai kembali untuk menampilkan data yang lainnya, data yang baru gitu ya. Jadi tidak seperti scroll view yang semuanya ada di memori ya. Jadi kalau ini enggak, jadi
view itemnya dipakai ulang gitu. Nah, komponennya recycler view ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6, ada data, jadi data yang mau ditampilkan, kemudian ada recycler view-nya, kemudian ada layout untuk setiap item data berupa XML file, kemudian ada layout manager yang menghandle pengaturan UI komponen, kemudian ada adapter connect yang menghubungkan data ke recycler view, kemudian ada view holder, ya recycler view holder. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi datanya masuk ke dalam adapter, oleh adapter disiapkan view holdernya. Kemudian dari view holder ini masuk ke layout manager untuk ditampilkan di recycler view. Ya, recycler view-nya ada di activity. Ya, nah ini layout manager. Setiap view group memiliki layout manager. Ya, jadi view group itu seperti linear layout itu kan adalah view group ya, yang bisa memiliki lebih dari memiliki anak, yang bisa punya anak. Ya, digunakan untuk memposisikan view item di dalam recycler view. Ya. Kemudian layout manager juga menggunakan kembali view item yang tidak lagi visible ke user ya, yang sudah di luar area screen itu bisa dipakai kembali ya. Nah, built-in layout manager ada linear layout manager, ada grid layout manager, ada staggered grid layout manager. Nah, ini merupakan mengextend recycler view layout manager. Ya, nah kemudian ada adapter. Ini tadi ya layout manager ya. Kemudian ada adapter di sini help incompatible interface to work together ya. Mengambil data dari database kursor misalnya dan memprepare stringnya untuk diletakkan di dalam view. Nah, di sini kita belum pakai database, kita hanya pakai link list biasa ya. Jadi link list biasa untuk menampung datanya. Nah, merupakan penengah antara data dan view, memanage untuk create, update, add, delete view item. Nah, ini ada recycler view adapter. Ya, kemudian ada view holder digunakan oleh adapter untuk prepare one view dengan data untuk satu list item ya. Layoutnya ditentukan di XML resource file, bisa memiliki clickable elemen, diletakkan oleh layout manager ya. Ini turunan dari recycler view holder juga. Recycler view holder. Oke. Nah, ini nah, bagaimana kalau kita mau pakai recycler view? Ya, kita harus add recycler view-nya. Add recycler view-nya ke layout ya. Nah, ini yang pertama sepertinya udah nggak perlu lagi ya. Jadi dulu harus dideklarasikan dependensinya di Gradle, sekarang sudah tidak lagi. Yang berikutnya adalah ditaruh di layout gitu ya. Kemudian buat XML layout untuk item. Contoh. Oke, di sini ada ini ya, ada daftar kata item ya. Isinya seperti ini ya, text view. Ini coba kita run dulu. Hasilnya seperti apa? Oke ya, menampilkan data seperti ini ya. Ini bisa ditambah datanya ya, ditambah, tambah. Kalau diklik ya, ini bisa diklik.
Nah, gitu aja sih ya. Nah, ini setiap ini kata 7, kata 8, kata 9, kata 10, kata 11 ini ditampung, ini merupakan text view yang ini nih. Ya. Jadi setiap item ini kata 6, kata 7, kata 8 ini satu item, satu item, satu item itu layoutnya adalah ini daftar kata item. Ya, ini text view. Ya, itu. Nah, ini kalau kita lihat di main activity, ini kan recycler view-nya ditambahkan di layout, ini adanya di content main ini ya. Adanya di content main, ini ada recycler view. Recycler view di sini, recycler view-nya ini dihubungkan ke Java-nya menggunakan find view by ID. Ya, jadi udah ada, kita udah punya recycler view, kemudian dibuat adapternya. Nah, ini adapter sama dengan new daftar kata adapter. Nah, daftar kata adapternya ini. Ya. Nah, ini untuk menghubungkan data ya. Jadi dari data ke view-nya kan. Nah, di sini ada link list daftar kata. Nah, daftar katanya itu kan ada di sini ya, di main activity. Nah, ini mana nih? Link list daftar kata. Nah, ini untuk menambah daftar katanya sampai 20 tadi kan. Daftar kata .add kata yang ke 1 2 3 sampai 20. Nah, ini adapternya ya, ini untuk dapetin ini ya, dapetin ukurannya ya kan, kemudian on bind view holder untuk di binding ini daftar kata get position, kemudian kata item view di set teksnya ke yang sekarang gitu ya. Ya, nanti ini silahkan dicoba di praktikum nanti ya. Jadi ini sesuai dengan ini ya. Jadi tambahkan recycler view ke layout tadi, find view by ID, recycler view-nya tadi. Kemudian ada XML layout untuk item. Kemudian extend recycler view adapter. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah extend dari recycler view adapter. Ya. Kemudian extend recycler view holder di main activity. Ya kan, ini kita find view by ID, kemudian adapter, kemudian di set adapternya. Nah, kemudian view holdernya di sini, adapternya ini kan, ini view holder. Ya, ya view holder. View holder, kemudian di sini di set layout manajernya. Nah, ini linear layout manager. Ya, itu gambarannya. Ya, jadi itu minggu ini ya. Jadi mungkin agak panjang. Jadi tapi harapannya seperti ini. Jadi kalian udah paham text view, scroll view, kemudian button dan input control yang lain. Gesture kita nggak cobain sih, tapi kalian bisa lihat videonya nanti sambil dicobain. Upbar dan dialog juga baru introduction. Recycler view nanti kalian akan coba di praktikum. Iya. Nah, next week kita bahas intent. Intent itu sederhananya adalah kalau ada button diklik atau dari satu activity punya intent ke activity yang lain ya. Misalnya pindah activity. Nah, itu adalah satu contoh intent. Gitu ya. Intent, kemudian ada activity life cycle. Jadi activity itu punya life cycle ya, punya daur hidup. Yang kita gunakan sekarang kan on create ya. Jadi metodenya on create kan. Jadi ada life cycle-nya ketika kita tekan tombol back button, apa yang terjadi gitu ya. Atau ketika kita tekan tombol home, kan activity-nya hilang tuh, ganti halaman home screen-nya, home screen Android kan. Apa yang terjadi dengan activity itu gitu ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Misalnya setiap kali atau sebelum activity-nya keluar atau hilang dari layar,
atau di hide, datanya disimpan dulu gitu, bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Jadi untuk mencegah kehilangan data misalnya, yaitu activity life cycle. Kemudian ada fragment, fragment itu lapisan di atasnya activity ya. Fragment juga ada life cycle-nya, kemudian passing data, mengirimkan data misalnya dari satu activity ke activity yang lain, kita kirim data. Nah, itu kita bahas minggu depan. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Bagaimana? Oke, oke, kalau gitu, nah ini ada kuis ya nanti ya kalian di sini kuis hari ini ya. Ini, oh ini harusnya setengah 10 sih, nanti saya rubah. Setengah 10 sampai setengah 1 nih nanti. Setengah 10 sampai setengah 1. Jadi setengah jam sebelum kelas berakhir sampai setengah jam setelah kelas praktikum berakhir kalian bisa lakukan ini. Kuisnya cuma 10 soal ya. 10 soal pilihan ganda 10 menit. Ya, 10 menit. Oke, kemudian ada tugas individu. Tugas individu. Nanti kalian kirimkan aja semua file project Android Studio-nya ya. Jadi bikin desain UI sederhana seperti ini ya. Bikin desain UI sederhana seperti ini ya. Silahkan buat tampilan display kalkulator seperti ini. Jadi layoutnya bebas ya. Kalian bisa pakai layout apa aja. Bisa di akan lebih baik kalau bisa berfungsi ya. Jadi bisa berfungsi, kalau dipencet bisa melakukan perkalian. Tadi kita udah bisa ngambil data kan ya. Bisa ngambil data dari edit text gitu ya. Bisa ngambil data dari edit text, bisa ngambil data dari kita bisa mendeteksi button yang diklik gitu kan. Oke, kalau button yang diklik satu, maka simpan angka satu gitu ya. Ya, silahkan dibuat layoutnya. Nah, kemudian di e-learning saya juga posting link Android Style and Themes. Ya, jadi ada style dan themes. Style itu adalah untuk satu view, kalau themes itu berlaku secara keseluruhan ya. Nah, ini kalian bisa baca-baca juga, kita nggak bahas secara spesifik. Kalau kalian perhatikan di Android yang tadi, itu kan eh, bukan ini. Eh, di Android yang ini, nah ini kan buttonnya merah muda ya. Buttonnya merah muda itu settingnya dari mana? Tiap kali nambah button warnanya merah muda. Nah itu di sini ada themes nih, ada themes, themes.xml. Nah di sini saya rubah ini ya. Jadi kalian bisa buat theme sendiri gitu ya, bisa buat theme sendiri. Ini ada parent theme juga. Parent theme-nya adalah dari material komponen. Nah ini bisa dirubah juga. Nah silahkan dibaca-baca ya dokumentasi terkait style dan themes. Karena nanti project akhir kan kalian bikin aplikasi pasti bikin tampilannya unik juga kan. Jadi bisa dibikin theme-nya. Seperti itu. Nah, diimplementasi di yang tugas kalkulator ini juga eh, silahkan ya. Jadi kalian bikin theme sendiri untuk kalkulator kalian. Gitu. Nah, ini tugas individu ya, tugas individu. Jadi silahkan dikerjakan. Gitu ya, waktunya 1 minggu. Itu. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Ada berarti kita absen.
Oke, peserta kita 31. 31 ya, sesuai. Oke, ini ada beberapa yang terlambat ya, yang tidak hadir. Oke, ini berarti masuk semua. Devin, Hadir, Pak. ya. William, Wijaya, kenapa terlambat? Ini Pak, apa tuh alarm saya nggak hidup Pak? Waduh. Ya udah ya, sesuai perjanjian ya, 20 menit Iya ya. Pak, nggak apa-apa Pak. Oke. Minta tolong Darren, boleh? Oke, thank you. Bisa di stop. Give up remote control. Oke, thank you. Oke, thank you, Darren. Oke ya, itu aja mungkin. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Boleh dinyalakan dulu kameranya nih. Sebelum kita berpisah. Oke. Oke ya, terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya.